Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak pengampu kita, yaitu tentang hakikat metode pendidikan dalam perspektif Islam dan ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui, sedangkan hodos artinya adalah jalan atau cara. Jadi bisa dipahami bahwa metode yaitu jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam, metode dapat dipahami sebagai cara atau jalan yang harus ditempuh oleh pendidik dalam mendidik peserta didiknya dengan seperangkat pengalaman belajar, sehingga tujuan atau kompetensinya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Metode-metode dalam pendidikan Islam diantaranya yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode pemberian hukuman atau ganjaran, dan metode kerja kelompok. Urgensi metode dalam pendidikan Islam. Metode pendidikan dalam proses pendidikan agama Islam yaitu memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Jadi penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar, sedangkan metode yang tidak tepat akan berakibat pada pemakaian waktu yang tidak efisien. Hakikat hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Ganjaran dan hukuman merupakan suatu alat pendidikan yang bersifat positif dan negatif, preventif dan korektif, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ganjaran merupakan suatu hal untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang dan termotivasi. Sedangkan hukuman adalah suatu tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja agar anak tidak mengulanginya lagi. Model-model hukuman dan ganjaran. Ganjaran dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara bermacam-macam, di antaranya yaitu memberikan kata-kata pujian, memberikan benda yang berguna bagi peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, bentuk hukuman dapat diklasifikasikan dalam dua macam. Pertama, hukuman fisik, dan yang kedua yaitu non-fisik. Hukuman fisik bisa diberikan pendidik dalam bentuk memukul, membersihkan ruangan atau kamar mandi, berdiri di depan kelas, dan lain sebagainya. Sedangkan non-fisik antara lain dapat diberikan dalam bentuk memarahi atau memberi peringatan, disertai ancaman, dan lain sebagainya. Pentingnya hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Ganjaran dan hukuman merupakan suatu alat pendidikan yang berfungsi untuk memotivasi siswa dalam proses belajar, sehingga metode ganjaran dan hukuman dapat membawa dampak positif, dan hukuman dapat menjadikan peserta didik untuk menjadi yang lebih baik, terutama dalam hal berakhlak. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.